Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Barus. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra Langsa Angkatan 018. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mandiri, yaitu menyimpulkan live dari Kemendikbud dengan tema Webinar Reformasi Pendidikan Nasional. Yang narasumbernya itu Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Rizky Amalia SPD MPD. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari webinar itu ialah: yang pertama, Bapak Nadiem Makarim menyampaikan pada krisis COVID-19 ini bukan memperlambat, malah mempercepat inovasi di dunia pendidikan. Karena kita terpaksa atau tidak, bagaimana harus mempelajari teknologi dari jarak jauh, maka roda inovasi jauh lebih cepat. Kemendikbud menetapkan mempunyai konsep Merdeka Belajar untuk hari ini dan di masa yang akan datang. Beliau mengatakan bahwasanya konsep Merdeka Belajar itu adalah konsep memberikan kemerdekaan bagi setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Untuk mendukung Merdeka Belajar, salah satu yang terpenting adalah untuk membuat suatu kurikulum dan mempermudah suatu kurikulum yang lebih paham dan dimengerti, dan juga jauh lebih fleksibel sehingga guru-guru bisa memilih konsep atau pembelajaran dengan kualitas yang tinggi, tetapi harus memperhatikan juga level kompetensi yang cocok pada si siswanya. Yang kedua, kemudian beliau mengatakan ada berbagai cara yang benar-benar mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama kearifan lokal, yang kedua kurikulum harus seperti suatu supermarket, di mana guru-guru itu harus bisa mencari makanan yang sesuai level kompetensi siswanya, sehingga murid akan mendapatkan soal yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, tetapi pas. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya setiap pemerintah harus memastikan sekolah memiliki akses internet, apalagi ketika terjadi krisis COVID-19 ini. Itu akan menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mengatasi keberagaman negara seperti Indonesia. Nadiem Makarim mengatakan bahwa konsep Merdeka Belajar ini bisa diterapkan di perguruan tinggi, apalagi yang bertempat di lokasi terpencil. Yang terpenting harus ada akses internet. Konsep Merdeka Belajar itu adalah suatu opsi melakukan pembelajaran lewat online dan suatu opsi untuk pembelajaran di luar kampus. Yang keempat, Kemendikbud menetapkan ada 6 pilar profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Bisa bernalar kritis, agar dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Kedua, mandiri, di mana siswa dapat termotivasi dan mencari pengetahuan. Ketiga, kreatif. Yang keempat adalah gotong royong, agar si siswa mempunyai kemampuan dapat bekerja secara tim. Dan yang kelima, kebinekaan global, agar siswa bisa mencintai kebudayaan di negaranya. Dan yang keenam, yang paling penting adalah berakhlak mulia. Beliau mengatakan, mau tidak mau, pendidikan karakter yang dapat kita inginkan, kita harus mencapai profil keenam ini dan harus menjadi pilar inti daripada kurikulum maupun pola kelas. Dalam melatih kreativitas, kalau tidak dengan melakukan berbagai based learning, dengan menciptakan sesuatu atau karya. Yang paling saya suka, beliau juga memiliki moto, pada pembelajaran dalam satu ruang kelas itu harus banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Nah, pada banyak karya inilah kita dapat melakukan suatu inovasi baru, sehingga kita dapat melahirkan sesuatu yang akan berguna di masa yang akan datang nantinya. Dia mengatakan, proses pembelajaran ini, masyarakat harus menyadari bahwasanya pembelajaran jarak jauh ini bukan kita mau melakukannya, tetapi karena kita terpaksa. Jadi opsinya adalah tidak belajar sama sekali atau kita mencoba cara lain dari rumah. Akhir kata, Nadiem Makarim mengatakan ada 7 tips untuk pengajar dalam menghadapi situasi COVID-19. Yang pertama, jangan stres. Yang kedua, mencoba membagi kelas menjadi kelompok yang lebih kecil. Yang ketiga, mencoba project based learning. Yang keempat, alokasikan lebih banyak waktu bagi yang tertinggal. Yang kelima, fokus kepada yang terpenting. Yang keenam, sering nyontek antara guru. Dan yang ketujuh, have fun.
Sekian yang dapat saya simpulkan dari Bapak Nadiem Makarim dalam webinarnya yang berjudul Informasi Pendidikan Nasional. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.